Gadis cantik ini bernama Junko Furuta, lahir di Misato, Saitama, Jepang pada tanggal 22 November 1972. Dia adalah seorang siswi SMA Jepang berusia 17 tahun yang populer di sekolahnya karena kecantikannya. Dia juga dikenal ceria dan tidak mengikuti pergaulan bebas remaja pada saat itu. Dia tinggal bersama orang tua, kakak, dan adik laki-lakinya. Furuta menempuh pendidikan di SMA Yasio, Minami, Jepang, dan dia bekerja paruh waktu di sebuah pabrik cetakan plastik setelah jam pulang sekolah sejak bulan Oktober 1988. Furuta melakukan itu untuk menghemat uang untuk perjalanan kelulusan yang telah dia rencanakan. Furuta juga menerima pekerjaan di pengecer elektronik di mana dia berencana untuk bekerja di sana setelah kelulusan. Di sekolah menengah, Furuta sangat disukai teman-temannya karena dia ceria, baik, pintar, dan jarang absen. Dia juga bermimpi menjadi seorang penyanyi. Pada malam dia diculik, Furuta sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah untuk menonton episode terakhir dari acara TV kesukaannya, Tonbo atau Dragonfly. Dia menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh teman sekolahnya yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Dia diculik oleh 4 orang remaja laki-laki, yaitu Hiroshima Miyano berumur 18 tahun, Jo Ogura berumur 17 tahun, Shinji Minato berumur 16 tahun, yang masing-masing disebut A, B, C, D dalam dokumen pengadilan. Mereka melancarkan kejahatannya di lantai 2 rumah Minato. Sebelumnya, mereka terlibat dalam kejahatan penjamretan, pemerasan, dan pemerkosaan. Kasus ini terjadi pada akhir 1980-an, dikenal dengan kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Awal tragedi yang menimpa Furuta dimulai ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza tertarik pada kecantikannya. Biasanya, Miyano dan kawan-kawan menyukai perempuan yang nakal, suka minum alkohol, merokok, atau pakai narkoba seperti yang mereka lakukan. Justru, anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng seperti itu. Namun, suatu hari Miyano membuat pengecualian. Ia tertarik pada paras Furuta. Miyano menyatakan cinta, namun Furuta menolak dengan alasan ia sedang tak berminat pacaran. Selama ini, semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano, apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya Miyano. Miyano dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Sehingga penolakan dari Furuta membuat Miyano marah besar. Malam hari pukul 8.30 tanggal 25 November 1988,
Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya, saat itu Miyano dan Nobuharu Minato, kawannya, sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan merudak paksa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta hingga gadis itu terjatuh. Minato lalu kabur sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang. Furuta tak menolak, namun ternyata ia diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Oleh Miyano, Furuta kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi dua orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Miyano dan ketiga kawannya merekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Para lelaki itu mengatakan pada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Pada 27 November, orang tua Furuta mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Tak lama berselang, ada telepon dari Furuta. Ternyata, untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Minato juga adalah remaja yang bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Di rumah itulah selama kurang lebih 40 hari ke depan, Furuta berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat lelaki itu, tapi teman-teman Yakuzanya sering diundang untuk turut menyiksa Furuta. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan detail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta dirudak paksa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Gadis paling populer di sekolah itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik, seringkali ia dipukuli. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju dan tak jarang perutnya dihantam barbel. Oleh para lelaki keji itu, Furuta dibuat kelaparan, tapi ia dipaksa makan kecoak hidup atau meminum urinnya sendiri. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk merudak paksa Furuta melaporkan insiden itu ke saudaranya.
Saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi, dua polisi yang bertugas mengatakan tak ada gadis di rumah Minato. Kedua polisi itu ternyata tak memeriksa isi rumah dengan keyakinan bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri sudah cukup membuktikan bahwa tak ada gadis di rumah Minato, dan pada akhir kasus ini, kedua polisi tersebut dipecat karena tak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba menelpon pihak kepolisian. Upayanya gagal karena ketahuan oleh Miyano. Furuta kemudian dihukum, kakinya dibakar, sementara anusnya dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang sehingga mereka membakarnya lagi. Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Namun, para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon, padahal saat itu musim dingin. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Furuta lalu dipukuli karena mengotori karpet. Dia juga tidak dapat makan atau minum karena akan muntah, dan tentu ia akan dipukuli karena hal ini. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diroda paksa meski tidak disekap seperti Furuta. Pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel, menendang dan meninju, dan meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya, membakar mereka dengan lilin panas. Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat. Pada titik ini dia jatuh. Pendarahannya sangat deras, juga nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Keempat anak laki-laki itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik. Mereka terus memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan perutnya dan sekali lagi membakarnya. Furuta diduga melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi lambat laun tubuhnya menjadi tidak responsif. Furuta akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada 29 Maret, setelah interogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret pelaku lainnya.
Telegram berisi tubuh Furuta ditemukan keesokan harinya pada 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun, vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Yang paling ringan adalah hukuman penjara 7 tahun, sementara yang terberat 20 tahun. Hakim kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam. Kisah tragis Junko Furuta, gadis paling cantik di sekolahnya, abadi dalam karya seni novel, film, hingga lagu.